7 tahun setelah pernikahannya ini adalah awal mula di mana terjadinya penghilangan nyawa kepada Fitriani. Dari pertengkaran itu ternyata Supriyo ini mendapatkan sang istri Fitriani telah selingkuh nih dengan laki-laki lain. Hai, balik lagi sama gua Rara di Monogram Production. Sekarang kita lagi ada di segmen naratif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya nih, jangan lupa kalian subscribe dulu di channelnya Monogram Production. Dan kalian harus mampir ke beberapa sosial media di TikToknya Monogram Production dan Instagram Monogram Production. Oke, kita lanjut ke kasusnya. Kejadian ini ada di daerah Jawa Timur nih, tepatnya di daerah Blitar. Tentang penemuan kerangka manusia di dalam kamar di salah satu rumah nih. Wah, bisa kebayang dong kalau misalkan kalian yang beli rumah itu dan ternyata di dalam rumahnya di salah satu kamar ada tersimpan jasad atau kerangka manusia. Waduh. Seorang pria bernama Supriyo Handono. Supriyo ini memiliki istri bernama Fitriani. Supriyo ini merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara nih, yang kemudian merantau ke Sulawesi Tenggara dan bertemu dengan istrinya Fitriani. Saat itu Fitriani dinikahi oleh Supriyo di umurnya yang berusia 14 tahun. Supriyo bertemu dengan Fitriani di Sulawesi dan akhirnya memboyong Fitriani ke Blitar. Di sana Supriyo dan Fitriani menempati salah satu rumah yang diberikan oleh keluarga dari Supriyo, yaitu rumah warisan dari orang tuanya Supriyo. Supriyo di sana membuka warung kopi lah kecil-kecilan untuk pendapatan kesehariannya. Info dari tetangga di sana si Supriyo dan Fitriani ini mempunyai hubungan keluarga yang harmonis, jarang banget terjadi pertengkaran. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak tahu 7 tahun setelah pernikahannya ini adalah awal mula di mana terjadinya penghilangan nyawa kepada Fitriani. Dari pertengkaran itu ternyata Supriyo ini mendapatkan sang istri Fitriani telah selingkuh nih dengan laki-laki lain. Yang mirisnya, sang istri malah memilih bersama laki-laki selingkuhannya dibanding Supriyo. Supriyo merelakan, bahkan ada kakak iparnya yang bernama Pak Subagio nih mengantarkan Fitriani dan Supriyo untuk bertemu pria selingkuhannya si Fitriani. Wah, gila sih ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke kronologi di mana Supriyo menghilangkan nyawa istrinya nih. Ada di mana satu hari Fitri pulang nih untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan di dalam rumah Supriyo. Ya contohnya kayak baju, perhiasan, atau ya sepatu dan barang-barang lainnya lah yang Fitri punya. Saat itu Supriyo emosi ngelihat Fitri. Padahal sebelumnya kan dia udah ikhlas nih walaupun sakit hati saat itu. Dia mencoba untuk mengulang kembali atau mengungkit kembali hal-hal yang sebenarnya udah nggak harusnya diungkit. Setelah mengungkit itu, akhirnya berdua nih emosi. Fitri juga nggak tahu nih, ini adalah hari dimana dia harus kehilangan nyawanya. Dimulai adanya percekcokan nih, murkalah si Supriyo kepada si Fitri. Gak berpikir panjang, Supriyo akhirnya mengambil balok kayu yang panjangnya kurang lebih 50 cm. Kemudian dipukullah Fitri di bagian tengkuk belakang pundak Fitri. Hingga akhirnya Fitriani ini tidak tahu pingsan atau meninggal. Karena panik dengan keadaan itu, Supriyo akhirnya membawa Fitri, membopong Fitri ke dalam satu kamar yang letaknya di belakang rumah mereka nih. Di situ sempat Supriyo mengecek urat nadi Fitri, apa dia pingsan atau meninggal, dan setelah dicek ternyata Fitri meninggal dunia. Karena Supriyo saat itu panik, dia nggak tahu harus ngapain. Kalau misalkan jasad ini harus dibawa dia keluar, pasti dia ketahuan dong sama tetangganya atau sama anak-anaknya nih. Oh iya, kebetulan anak-anaknya ini lagi main di luar saat Supriyo mengeksekusi istrinya tersebut.
Supriyo berpikir panjang nih apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil alat untuk dia menggali lubang yang ada di dalam kamarnya nih. Belum menguburkan, Supriyo membuka perhiasan, membuka baju putih yang ada noda cairan merah yang banyak nih, cairan merah yang keluar langsung dari tubuh istrinya nih. Setelah dilepaskan beberapa perhiasan, baju dan sebagainya, dia membungkus tubuh istrinya dengan selimut yang ada di kamar tersebut. Dia rasa cukup nih untuk memasukkan jasad istrinya dalam keadaan duduk. Kurang lebih lubang yang dia buat itu berkisar 70 cm ke bawah dan berdiameter 60 cm. Setelah tubuh Fitriani dikuburkannya dalam posisi duduk, dia juga menguburkan perhiasan, baju yang barengan sama jasadnya nih. Dia menutup kembali lubang yang sudah dia gali sebelumnya. Nah, dia mulai menggali lubangnya ini ternyata dari jam 12 siang sampai jam 6 sore atau jam 6 maghrib. Setelah penguburannya selesai, ya dia anggap selesai lah ya, dia mengunci kamarnya, dia hidup bersama jasad istrinya ternyata. Ya, kalian bisa bayangin gak sih? Supriyo ini hidup dan tinggal di rumah itu tuh cukup lama bersama jasad istrinya di bawah lantai yang dia gali. Setelah berjalan 1 tahun nih hidup bersama jasad istrinya, Supriyo akhirnya berpikir untuk mengecor lubang yang 1 tahun sebelumnya dia gali. Tetangganya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, karena kamar itu benar-benar terkunci dan cuma dia yang tahu. Bahkan ada nih info tetangganya nanya kalau Fitri ini kemana. Ya Supriyo cuma jawab ya sama selingkuhannya, dia nggak mau tahu apapun. Tuh katanya. Oke, langsung kita bahas ke kronologi di mana jasad Fitriani ditemukan. Setelah 1 tahun nih tinggal bersama jasad istrinya membuat Supriyo akhirnya kurang nyaman. Nah, di situ dia memutuskan untuk menjual rumahnya nih kepada keluarganya, yaitu kakak iparnya satu lagi bernama Bapak Sugeng. Karena rumahnya ini rumah warisan, jadi dia nggak berani buat ngejual ke orang lain atau ke jauh-jauh orang lah. Dia juallah ke kakak ipar. Sugeng ini menyanggupi untuk membeli secara cash dan dijual oleh Supriyo itu di bawah harga pasaran. Sekitar 105 juta nih dia jual rumah segede itu yang benar-benar di bawah pasaran daerah Blitar. Atau tepatnya di desa Bacem. Sebelumnya Pak Sugeng tuh tanya alasannya Supriyo untuk menjual rumah ini tuh kenapa? Kan ya notabene ini rumah warisan ya orang tua. Supriyo cuma jawab dia mau pindah ke desa lain untuk mencari nafkah lain lah, karena di situ penghasilannya kurang. Makanya dia mau pindah bersama anak-anaknya ke desa lain. Ada satu pesan dari Supriyo yang disampaikan langsung oleh Supriyo ke Pak Sugeng nih. Supriyo bilang kalau di belakang rumahnya itu ada satu kamar yang nggak boleh dibuka sama sekali, karena di situ banyak tersimpan keris-keris pusaka yang dari zaman orang tuanya simpen, yang kalau seandainya dibuka takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, hal-hal mistis atau sial atau apalah yang jangan sampai terjadi kepada keluarga Pak Sugeng. Nah di situ Pak Sugeng nggak naruh curiga sama sekali, karena emang sebelumnya Bapak Sugeng ini tahu kalau Supriyo itu emang suka banget nyimpen pusaka atau keris. Nah jadi nggak ada kecurigaan sama sekali nih sampai situ. Setelah beberapa tahun kepindahannya Supriyo, Pak Sugeng ini kan udah yang punya rumah nih, ngerasa rumah yang diwarisin ini tuh udah cukup tua dan lama. Dia berinisiatif untuk merenovasi rumah. Dari sini nih, penemuan jasad Fitriani ditemukan. Tanggal 21 November 2023, Pak Sugeng berinisiatif untuk merenovasi rumahnya nih. Sebelum merenovasi rumah, Pak Sugeng ngasih tahu Pak Subagio yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Pak Subagio itu salah satu saksi ya yang pengantara Supriyo mengantarkan istrinya nih si Fitriani. Pak Sugeng menelpon Pak Bagio nih untuk sama-sama lah merenovasi rumah. Ya namanya rumah warisan kan biar tahu juga proses renovasinya. Tapi ada satu tukang juga nih yang dipanggil oleh Pak Sugeng. Mereka bertiga akhirnya, Pak Sugeng, Pak Bagio, dan salah satu tukang di sana. Setelah keadaan rumah semuanya dicek, tukang dari Pak
Sugeng ini menyampaikan kepada Pak Sugeng dan Pak Bagio bahwa ada satu kamar yang kuncinya nih nggak ada, dan kamar itu letaknya di belakang rumah, emang harus direnovasi juga. Karena rencananya Pak Sugeng merenovasi semua rumah, jadi bagian kamar juga yang belakang harus ikut dibongkar. Kuncinya ini nggak ada, akhirnya didobrak lah. Akhirnya mereka cek, ya nggak ada apa-apa. Tapi ada kejanggalan di salah satu lantainya. Akhirnya mereka inisiatif buat ngebongkar di sini nih. Digalilah, mulai pertama awal digali. Dari situ mereka kaget bertiga. Mereka menemukan helai rambut yang lumayan panjang, yang pasti mereka kira itu dari kepala manusia. Setelah mereka terus gali, akhirnya mereka menemukan kerangka manusia dalam keadaan posisi duduk. Setelah menemukan itu, mereka langsung nelpon dong pihak kepolisian Blitar tepatnya. Setelah pihak kepolisian mendapat laporan Pak Bagio dan Pak Sugeng, pihak kepolisian langsung menuju ke TKP. Mereka langsung mengidentifikasi semua TKP di sana, termasuk lubang yang digali oleh Suprio, lubang yang ditemukan kejanggalan oleh mereka bertiga. Menurut laporan Pak Subagio dan Pak Sugeng, mereka menemukan kerangka manusia ini dalam posisi duduk dengan kulit dada yang mengering, tapi di belakangnya itu udah nggak ada kulitnya. Mereka menemukan ya kuku-kuku yang masih ada, tapi sisanya tinggal kerangka. Mereka menemukan juga baju putih dengan noda cairan merah yang banyak ada di dalam lubang beserta perhiasan-perhiasan. Di situ polisi langsung bisa menebak bahwa ini adalah jasad seorang wanita. Bapak AKBP Danang Setio PS telah mengevakuasi dan langsung mengotopsi jasad tersebut nih. Dan berdasarkan hasil dari laboratorium forensiknya, besar kemungkinan jasadnya ini telah terkubur selama 1 sampai 1,5 tahun. Berjenis kelamin perempuan, diidentifikasi berumur 20 tahun. Dan dari situ pihak kepolisian mengambil hasil tes DNA dan benar saja itu adalah jasad Fitriani. Pihak kepolisian akhirnya menelpon keluarga dari Fitriani. Nah, benar saja ternyata keluarganya pun nggak tahu keberadaan Fitriani di mana, karena keluarga menelpon Suprio dan Suprio berkata kalau yang saya tahu Fitriani bersama selingkuhannya, tinggal bersama. Ya keluarga nggak enak lah ya menanyakan selanjutnya. Dan sampai situ aja nih yang keluarga tahu. Akhirnya keluarga Fitriani dari Sulawesi ke Blitar untuk melihat jasad anaknya yang sudah dalam kondisi tidak wajar. Dalam kasus ini, Suprio dikenakan pasal 338 KUHP tentang. Adapun ancaman hukumannya ini berkisar 15 tahun penjara. Nah, sebelum gua tutup naratif hari ini, ada beberapa informasi lagi nih. Ternyata laki-laki selingkuhannya Fitriani ini membayar 5 juta secara cash yang sudah dibayarkan langsung kepada Prio. Sebelumnya pria selingkuhannya Fitriani ini sempat mampir nih ke rumahnya Suprio untuk menanyakan Fitriani ini di mana, kok nggak ada. Suprio cuma menjawab, kamu nggak bakal tahu Fitriani di mana karena Fitriani itu udah dia cuma jawab seperti itu. Bahkan anak-anak Suprio ini pernah bertanya kepada Suprio, ibu kemana? Aku kangen ibu. Dan mereka juga nggak tahu jasad ibunya itu ada di dalam kamar belakang rumah yang digali sendiri oleh bapaknya. Sekian naratif hari ini. Jangan lupa mampir terus ke Monogram Production. Gua Rara, cabut.